أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وخصوصا إلى روحي شيخ عبد الصمد Palembang بسير النبي وآل النبي إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Menyambung kaji kita pada minggu yang kemarin tentang apa-apa saja yang menjadi fadilah atau keutamaan orang yang berzikir. Nah, jadi kan ada kemarin ada 5. Nah, kemudian ini ada beberapa, cuman kami rangkumkan menjadi satu. Jadi tidak kami pisah-pisah apa-apa saja fadilah daripada berzikir itu. Selanjutnya yang menjadi fadilah daripada zikir itu qurbul malaikati minka wa sururuhum bidzalik. Kata pengarang kitab, apabila seseorang itu melakukan zikir kepada Allah, maka para malaikat akan mendekat dan menghampirinya serta akan meminta dan memohonkan ampun kepada orang-orang ahli zikir tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar dan beliau menemui sekelompok para sahabat. Beliau bertanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Maka para sahabat menjawab, kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah. Kami memujinya atas limpahan hidayah agama Islam kepada kami dan telah memberi anugerah kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, demi Allah, apakah tidak ada tujuan lain? Nah, para sahabat menjawab, demi Allah, kami tidak punya tujuan lain. Rasulullah SAW bersabda, saya tadi bersumpah bukan karena berprasangka buruk pada kalian, akan tetapi karena malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian daripada atau kepada para malaikat. Artinya di hadis ini Rasulullah SAW memberikan pemaparan kepada kita. Pada suatu ketika Rasulullah melewati suatu sekelompok orang dan mereka itu tuh duduk berzikir. Di antara zikir yang dilantunkan itu tuh kan ada membaca la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh para sahabat itu ternyata membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membanggakan kelompok orang yang berzikir ini di hadapan para malaikat. Kenapa? Logikanya gini, para malaikat itu mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah ingkar. Ada malaikat yang tugasnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sekelompok malaikat bersujud, mereka akan sujud sampai hari kiamat. Kalian sekelompok malaikat rukuk, mereka akan rukuk sampai hari kiamat. Kalian sekelompok malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tuh kan Ka'bah. Ka'bah di atas daripada Ka'bah itu tuh Baitul Ma'mur. Pas bertepatan di atas daripada Ka'bah itu Baitul Ma'mur, tempat kiblatnya para malaikat. Hai sekelompok malaikat, kalian semua bertawaf, mereka akan selalu bertawaf sampai hari kiamat. Itu para malaikat. Hai para malaikat, kalian semua berzikir, mereka akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Berbeda dengan kita yang manusia. Kita manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan nafsu, sedangkan para malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Kalau binatang diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Tidak bisa membedakan baik dan buruk itu binatang. Nah, kalau malaikat hanya diberikan akal saja, tidak diberikan nafsu. Kita manusia, orang yang diberikan akal,
kemudian diberikan nafsu oleh Allah, kita mau duduk berzikir, berkumpul memuji Allah, maka Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Hai para malaikat, ini aku banggakan sekelompok orang inilah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagus banget. Makanya kami berapa kali dah memuji, pokoknya apapun yang kita lakukan di musola kita ini lanjutkan terus. Hari Rabu sore dilanjutkan, hari Rabu siang itu pengajian ibu-ibu. Amun misalkan bisa ada pengajian bapak-bapak yang ada berzikir di dalamnya tuh, kalau bisa, kalau ada. Karena apa? Intinya itu, ketika kita berzikir, berkumpul berjamaah berzikir bersama-sama di sana, baik itu membaca sholawat, beburdah, behabsi dan lain sebagainya, maka apa? Para malaikat akan memohon dan memintakan ampun, dan bahkan kita akan dibanggakan oleh para malaikat, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Subhanallah ya, artinya memang luar biasa kalau misalkan fadilah daripada orang-orang yang berzikir itu. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sekelompok kaum pun yang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, ketenangan akan datang pada mereka, dan Allah akan menyebut di dalamnya orang-orang yang terdekat kepadanya. Logikanya kayak gini, kalau misalkan kita ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat kepada kita. Kalau misalkan kita ingat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan ingat kepada kita. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan lebih banyak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu logikanya. Makanya banyak-banyak baca salawat setiap hari, paling tidak, kalau kata guru kami itu paling tidak 100 kali. Satu putaran tasbih itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Kalau misalkan bisa apa? Amalan kalau kata guru kami, yang amalannya menggunakan tasbih yang jangan sampai lupa dan jangan sampai tidak dibaca atau diamalkan itu apa? Entah bacanya terserah aja, habis subuh kah, habis zuhur kah, atau habis maghrib kah. Istighfar itu 100 kali, satu putaran tasbih. Kemudian apa? Sholawat, satu putaran tasbih. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, satu putaran tasbih. Dengan la haula wala quwata illa billah, satu putaran tasbih. Itu sehari semalam. Nah terserah aja menaruhnya tuh kapan saja. Misalkan habis subuh baca istighfar 100 kali, habis zuhur baca la ilaha illallah 100 kali. Kalau dilanggar kita kan habis subuh kan baca tahlil. Nah bagus saja tahlil. Kemudian membaca apa habis zuhur? Baca istighfar dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dikumpulkan saja jadi satu? Boleh, boleh. Jadi langsung aja sepaket sekali duduk itu tuh menghabiskan langsung istighfar, la ilaha illallah, sholawat, la hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dihabiskan dalam satu kali duduk, boleh. Itu lebih bagus juga, gak apa-apa, yang penting ada itu diamalkan, kata guru-guru kami. Makanya di sini disebutkan tidak ada sekelompok kaum yang berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, ketenangan akan datang pada mereka. Kenapa yuk? Kalau misalkan ada orang nih galau, pokoknya hatinya tuh campur aduk, ada masalah kah, ada apakah, pas datang di majelis ilmu, pas datang di majelis sholawat, pas datang di majelis zikir, pasti pulangnya tuh tenang. Karena apa? Mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saja bisa menenangkan hati kita. Kita duduk itu tenang sudah hati kita. Itu majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Nah, makanya kalau misalkan kita ingin mengikuti majelis ilmu itu tuh jangan mikir-mikir dulu, pokoknya duduk, yang penting duduk dulu, rasakan. Kami berapa kali ada teman-teman kami kan yang dulunya tuh gak tahu di majelis, pokoknya hidupnya itu tuh luar biasa, dunia gemerlap tuh luar biasa di Samarinda orangnya kan. Jadi kami suruh gini dah, sekali aja aku minta ke kamu, sekali aja duduk di majelis. Majelis siapakah? Kami suruh beliau itu tuh kan duduk di majelisnya Guru Ahmad Zaini Samarinda. Duduk sekali aja, duduk sekalinya, sekali duduk di situ sampai selesai, minggu depannya datang lagi. Katanya kenapa? Aku heran, duduk di sini pasti kalau selesai acara tuh tenang hati katanya. Ya memang kayak gitu, memang kayak gitu.
Ketika duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, pasti hati itu diliputi atau dinaungi ketenangan. Karena para malaikat mengelilingi mereka dan memintakan ampun serta memohonkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalilnya. Dalil artinya apa? Ini beberapa dalil nih, sekelompok orang yang duduk mereka berzikir kepada Allah. Artinya ketika mereka berzikir dilakukannya secara berjamaah atau sendiri-sendiri? Berjamaah. Oleh karena itu kalau ada pendapat yang mengatakan apa ya, haram hukumnya, bid'ah hukumnya apabila kita melakukan zikir secara berjamaah, perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang, perlu dilihat ulang kalau ada pendapat yang seperti demikian. Karena hadisnya jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Buka di dalam syarah Sahih Muslim disebutkan hukumnya boleh bahkan disunnahkan ketika kita melakukan zikir secara berjamaah. Kemudian disebutkan hadis Nabi SAW yang lain, ini masih dalam ruang lingkup yang tadi, qurbul malaikata minka wa sururuhum bidzalik. Artinya apa? Para malaikat akan mendekat dan mengelilingi mereka dan memintakan ampun kepada mereka. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling mencari kelompok-kelompok zikir. Jika mereka telah mendatanginya dan mengelilinginya, mereka mengutus pimpinan mereka ke langit. Artinya salah satu dari malaikat, sekelompok malaikat itu tuh diutus ke langit dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, "Ya Allah, kami telah mendatangi sebagian hamba-Mu yang mengagungkan nikmat-nikmat-Mu, membaca kitab-kitab-Mu, berselawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepadamu untuk urusan akhirat dan urusan dunia mereka." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naungi mereka dengan rahmatku." Malaikat berkata, "Sesungguhnya dalam kelompok itu ada seseorang yang banyak berbuat salah dan dosa, dan ia hanya ikut-ikutan saja." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naungi mereka dengan rahmatku, mereka adalah ahli ibadah yang tak terpengaruh keburukan orang lain." Ada pendosa, ada orang ahli maksiat, duduk umpat-umpatan kisahnya di majelis zikir, di majelis ilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, naungi juga dia, karena sesungguhnya walaupun dia ikut-ikutan, walaupun tujuannya itu tuh cuma ya paling enggak cuma singgah atau mampir semata, atau bahkan ada yang tujuannya cuma ikut makan misalkan di majelis-majelis besar, kata Allah Subhanahu wa taala, naungi. Karena apa? Di sini disebutkan karena mereka itu adalah ahli ibadah, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang meninggal di majelis pasti husnul khotimah. Haul guru sekumpul. Berapa haul guru sekumpul itu tuh kadang yang pulangnya ada yang meninggal, kadang kan kecelakaan lah, ada yang meninggal jantung lah, ada yang kena stroke mendadak. Bulikannya itu nah dari haul guru sekumpul. Yakinkah kita beliau itu tuh mati dalam keadaan tidak husnul khotimah? Gak mungkin. Pasti husnul khotimah meninggal dunianya. Pasti sudah husnul khotimah. Karena ketika orang tersebut meninggal sedangkan tujuan dia mengikuti apa? Mengikuti perkumpulan haul gurus kumpul, mengikuti apa? Zikir dan lain sebagainya, pasti mereka itu meninggal. Ketika meninggalnya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Makanya sangat wajar Bapak Ibu kalau ada haul, acara haul itu tuh pasti banyak yang hadir. Nah ini karena pandemi aja jadi nggak jadi haul kan, arwah gurus kumpul, jadi haul masing-masing saja. Kalau misalkan enggak, di Tenggarong ini kan ada dua haul besar, haul Pangeran Noto pertama kan, kemudian yang kedua itu tuh haul Syekh Abu Tolhah. Nah ada dua haul, dan itu luar biasa Pak, luar biasa. Makanya kalau kita, ini ujar guru kami Habib Husain bin Alwi bin Agil, kalau ada haul para ulama, haul tuan guru besar, ikuti, umpati, duduk di buncu mana kata beliau, artinya di sudut-sudut mana tuh duduk aja, duduk, karena rahmatnya itu tuh yang besar tuh rahmatnya. Kita di situ apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrus sholihin tanzilur rahmah, mengingat orang-orang soleh itu adalah salah satu apa? Penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Itu ya, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Kemudian hadis selanjutnya, nah hadis yang sama tadi ya, masalah qurbul malaikah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak ada sekelompok kaum pun yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharap apapun kecuali ridha Allah, kecuali mereka akan diseru dari langit, berdirilah kalian dan kalian telah diampuni. Aku telah menggantikan kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika ada orang, dia ini kan datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir, datang ke majelis sholawat. Ketika mereka datang ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, tidak ada yang dilakukannya kecuali hanya berzikir dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tempat pengajian kita misalkan, nah datang ke tempat pengajian kita sini atau tempat tempat majelis zikir kita di sini kan. Nah, ketika mereka datang, yang diharapkan itu ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa memandang siapakah yang membawakan pengajiannya misalkan, atau siapakah yang memimpin baca sholawatnya, baca apanya misalkan. Ini kan setumat lagi kan, kita ini kan bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban sudah. Nanti Sa'ban beracaraan lagi kita di sini, acara nisfu Sa'ban lagi kita. Nah, nanti nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali lagi kan, kayak biasa kan. Nah, ketika kita memohonkan, yang kita harapkan itu hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berdiri mau pulang dari majelis zikir, dari majelis ilmu itu, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala dosa-dosa kita. Tapi dalam catatan ini adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar wajib hukumnya bertaubat. Taubat dulu kalau dosa-dosa besar. Itu yang tadi ya, tentang masalah qurbul malaikah minka wa sururuhum bidzalik. Kemudian yang selanjutnya, fadilah yang selanjutnya dari zikir adalah apa? Bu'dus syaitan minka. Artinya ketika seseorang itu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para syaitan akan menjauhi mereka. Secara akal itu tuh kayak gini, Pak. Kalau para malaikat itu mendekat, maka para syaitan itu akan menjauh. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kalau nggak salah khilaf seperti ini: apabila engkau mendengarkan suara anjing menggonggong, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila engkau mendengarkan ayam berkokok, maka mohonkanlah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa itu? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena sesungguhnya dua hewan itu melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Nah, di dalam tafsirnya disebutkan bahwa para anjing yang menggonggong itu, mereka rata-rata melihat syaitan. Makanya ketika kita semua itu tuh melihat anjing atau mendengar anjing menggonggong, dia tidak menggonggong ke arah kita, tapi menggonggong ke arah sesuatu. Kalau misalkan bisa kita minta perlindungan kepada Allah, berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Tuhan, aku mohon kepadamu daripada gangguan syaitan yang nampak dan daripada semua makhluk yang ada di dekatku. Karena biasanya anjing itu melihat makhluk yang seperti demikian. Kalau dia menggonggong ya, melihat makhluk yang seperti demikian dan menggonggong ya, itu anjing. Ada hadisnya. Kemudian ketika kita melihat ayam berkokok, kita mohon rahmat, karena sesungguhnya para ayam atau ayam itu melihat para malaikat. Mohonkan rahmat. Di dekat ayam itu pasti ada para malaikat. Makanya kenapa ayam itu berkokok kebanyakannya di subuh hari. Karena di subuh hari itu adalah apa? Malaikat itu pada turun melihat, misalkan ada orang-orang yang mereka itu tuh turun ke masjid atau ke musola. Nah, kemudian ada lagi hadis, apabila engkau melihat ular, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat ularnya, apalagi ular hitam. Kemudian bacalah olehmu salamun ala nuhin fil alamin. Nah, itu kenapa? Ada dalam kitab Samsul Munirah. Salah satunya hewan yang dia itu terkadang
ada jin yang menjelma menjadi hewan. Di antara hewan-hewannya itu di dalam kitab Syamsul Munirah itu salah satunya adalah ular hitam. Makanya ketika kita melihat ular, nah ini untuk kita semua bapak-bapak ibu-ibu, melihat ular, baik itu ular hitam atau ular apapun, jangan langsung dibunuh. Jangan langsung dibunuh. Kita ambil parang langsung timpas, jangan. Ada ular di atap rumah langsung dipukul, jangan. Bahasa Banjarnya tuh dipandiri dulu, diajak bicara dulu. Misalkan kita melihat ular hitam, kita lihat kan, kita usir, dalam artian itu tuh kita bicara dengan bahasa kita. Hai ular, ini dalam kitab Syamsul Munirah, di situ diajarkan kayak gini. Hai ular, kalau kamu jin segera pergi dari sini. Apabila tidak jin, maka Rasulullah menyuruhku untuk membunuhmu. Karena Rasulullah memang menyuruh kita untuk membunuh ular, apalagi ular hitam kan. Ketika dia pergi sudah jangan dikejar. Tapi apabila nggak pergi juga, bismillah, ambil parang. Usahakan itu tuh langsung ditimpaskan ke kepalanya, jangan ke buntutnya dulu, baru tengahnya, baru kepalanya, langsung ke kepalanya, matikan dengan sekali timpasan. Itu di dalam kitab itu memang cara kita untuk mematii ular kayak gitu. Nah, supaya apa? Kalau kita salah bunuh, misalkan terbunuh ke ular yang mereka itu tuh adalah jin. Nah, biasanya dalam kitab itu disebutkan bahwa kalau tidak mereka tuh akan datang banyak dengan kawanannya, ada salah satu di antara keluarga kita tuh yang akan kena kita itu penyakit yang tidak bisa diobati dan meninggal dunia nantinya. Ada kan kejadian banyak cerita orang-orang tua bahari habis membunuh ular, ujung-ujungnya keluarganya ada yang meninggal. Makanya salah satu caranya jangan langsung dibunuh kalau kita melihat ular. Omongi dulu. Kamu ular asli atau jin? Kalau jin cepat pergi. Kalau dia pergi jangan dikejar, biarkan saja. Salah satu doanya itu salamun ala nuhin fil alamin. Itu salah satu doanya. Itu salah satu zikir juga, zikir ketika kita melihat sesuatu. Nah, artinya apa? Jauh daripada syaitan, daripada kita. Di sini disebutkan Imam Al-Hasan memberitakan bahwa barang siapa yang berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kata Imam Hasan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan 300 penutup sebagai pemisah antara pembaca dan syaitan, bagaikan jarak antara langit dan bumi, sehingga tidak ada jalan bagi syaitan untuk menggodanya. Nah, ini apabila kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita membaca itu, maka kita akan terdinding dan terhijab daripada syaitan. Jaraknya apa? Kata Imam Al-Hasan 300 penutup. Terdinding dengan 300 penutup, sehingga mereka tidak akan mampu untuk menggoda kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut dengan kegelapan. Jangan takut dengan kegelapan. Lewat katanya di depan kuburan, emang kuburan itu tempatnya hantu. Nah, itulah sebenarnya yang kami itu terkadang agak lucu ya. Agak lucu. Katanya takut lewat depan kuburan kalau ketemu hantu. Lah, itu kuburannya apa? Kuburan muslimin kan? Iya, kalau kuburan muslimin tidak mungkin, dalam artian itu tuh untuk apa hantu tuh berdiam di situ tuh. Nah, untuk apa? Untuk apalagi di situ kuburan para wali, ada aulia di sana. Kami berapa kali kadang ziarah itu tuh malam, kalau nggak sempat itu tuh setengah 12 malam ziarah di gang kubur kadang-kadang kan. Kalau misalkan banyak gawian, biasanya kan kami subuh pagi ziarah, subuh pagi misalkan subuh Minggu atau subuh Sabtu. Kalau nggak sempat sama sekali malam Senin itu tuh pagi, malam Senin jam setengah 12 ziarah kami di sana kadang. Nggak apa-apa, nggak ada ketemu hantu dan sebagainya. Lain ceritanya kalau kita datang ke kuburan Cina. Nah, itu baru kita berpikir ulang kalau ada hantu di situ. Ini kuburannya kuburan muslim juga. Jangan takut, jangan takut. Sebelum masuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Kemudian Imam Nawawi berkata, dianjurkan membaca bismillah pada setiap kali memulai pekerjaan. Dan diriwayatkan lain disebutkan bahwa barang siapa yang membaca bismillah saat tidur sebanyak 21 kali,
maka pada malam itu ia akan dijauhkan dari gangguan syaitan, manusia dan gangguan jin, serta perampokan, kebakaran dan selamat dari mati mendadak dan dijauhkan dari bencana. Nah, ini amalan dikasih oleh Imam Nawawi. Sebelum tidur jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kata Imam Nawawi apa? Diselamatkan dari gangguan syaitan, dari gangguan manusia. Misalkan ada orang mau membunuhnya itu malam itu diselamatkan dia. Diselamatkan juga dari perampokan, dari kebanjiran, dari kebakaran, sampai diselamatkan dari mati mendadak. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, amalkan. Sudah dapat amalannya, amalkan. Mudah-mudahan bisa diamalkan malam ini sebelum kita tidur. Kemudian di hadis yang lain, ada beberapa hadis lagi ini. Apabila seseorang memasuki rumah lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk, dan ketika dia makan dia juga berzikir kepada Allah, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, "Hai kalian para syaitan, kalian semua sudah tidak memiliki tempat tinggal. Sebelum masuk rumah itu baca Bismillahirrahmanirrahim." Kalau misalkan bisa langsung sambil membaca Assalamualaikum walaupun tidak ada orang di dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, gitu Artinya apa? Ketika kita masuk ke dalam rumah, biasanya kita masuk ke rumah mereka tuh ngiringi tuh di belakang. Ngiringi. Kalau kita tidak membaca bismillah. Tapi ketika membaca bismillah terhijab langsung. Mereka tidak akan mampu dan tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Tuh. Akan tetapi apabila mereka tidak berdoa, maka syaitan akan mendapatkan tempat tinggal dan akan mendapatkan makanan. Nah, kalau kami diajarkan, tapi ini enggak terlalu artinya cuma anekdot saja. Syaitan itu apabila kita makan tanpa bismillah, mereka ikut makan. Yang diambil itu apa? Berkahnya. Makanya terkadang kita makannya itu tuh sudah 10 mangkuk makan tapi enggak kenyang-kenyang. Karena kita makannya itu apa? Tidak membaca bismillah. Tapi ketika kita membaca bismillah, walaupun itu sedikit akan dikenyangkan oleh Allah karena barokahnya itu ada. Nah, walhasil ketika kita makan, kami ada diajari, katanya kalau mau mengerjai syaitan gampang aja katanya. Makan gak usah pakai bismillah dulu, tapi diingati sampai mau habis baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan yang terakhir dijamin syaitan akan muntah. Syaitan akan muntah. Itu kami diajari cara mengerjai syaitan, tapi nggak usah kita praktekkan jangan dipraktekkan ya. Kemudian disebutkan bahwa ketika seseorang itu meninggalkan rumah, nah ini kalau meninggalkan rumah, nah kita masih bahas masalah zikir ini. Meninggalkan rumah, maka bacalah olehmu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berpasrah diri kepada Allah dan tiada daya dan upaya maupun izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan oleh Imam Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika keluar dari rumah membaca doa tadi, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan engkau telah cukup mendapatkan petunjuk dan syaitan-syaitan akan lari daripada rumahmu. Lari, kabur para syaitan ketika kita sebelum berangkat keluar daripada rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Rumah pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa zikir kata sebagian ulama. Disunahkan ketika kita selesai sholat dan selesai membaca doa, kita membaca beberapa zikir di bawah ini. Yang pertama membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Makanya kalau misalkan kita di Kalimantan Selatan, di Banjar itu kan sudah habis berdoa walhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sampai 10 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristighfar untuk kaum mukminin dan mukminat akan diberikan ganjaran pahala sejumlah banyaknya kaum mukminin dan mukminat pada zaman itu. Kita mendapatkan pahala berapa orang nih orang Islam yang ada di dunia? Seitu bang dah kita dapat pahalanya. Namun misalkan bisa dipakai nanti. Misalkan gak bisa diamalkan secara berjamaah sendiri-sendiri habis kita sholat kan.
Astaghfirullah lil mu'minina wa mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wa mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wa mu'minat. Biasanya apa? Setelah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah 3 kali. Ya Allah, dengan berkat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat tersebut, berikanlah kepadaku ini husnul khatimah. Kemudian membaca talqin zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah. Nah, ketika kita membaca talqin zikir itu tuh mata harus dipejamkan, la ilaha illallah, kepala itu ke kanan, tengah, kiri, la ilaha illallah gitu. Nah bacanya la ilaha illallah. Baru ketika baca Sayyiduna Muhammad Rasulullah, mengucap Muhammad, bukakan mata kita. Itu talqin zikir. Biasanya habis sholat ya, habis sholat dibaca. Nah kemudian biasanya ada sebagian ulama juga menambahkan membaca tarikat Idrisiyah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Insyaallah kalau ada waktu kesempatan minggu depan kami mengijazahkan itu. Talqin zikir dengan apa tuh tarikat Idrisiyah. Kami dapat langsung daripada guru kami. Dari guru kami Kiai Haji Abdul Hasan dengan Kiai Haji Ahmad Mukti. Nah itu insyaallah ya di minggu yang akan datang. Jadi nanti misalkan bisa kita baca, kalau nggak bisa baca berjamaah kan, misalkan imamnya nggak bisa baca berjamaah, imam di masjid atau di musolanya, kita baca sendiri-sendiri saja karena fadilahnya luar biasa. Insya Allah nanti di minggu yang akan datang kita akan membahas masalah ini, masalah zikir sudah. Jadi yang selanjutnya adalah masalah adab. Nah ada beberapa adab-adab ketika seseorang itu berzikir, ada adab-adabnya. Salah satunya dia harus berzikir dalam keadaan setelah berwudu. Nah, kemudian ini ada permohonan permintaan 40 hari dari anak kami untuk neneknya yang namanya Hajjah Mahdiyah binti Haji Hadari. Nah, salah satu permintaan dari anak mahasiswa kami kan. Jadi neneknya meninggal dunia sudah 40 hari. Kebetulan mungkin malam ini sudah malam ke-40 hari. Jadi kita dimintakan untuk bertahlil sedikit dan nanti dibacakan dengan doa arwah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram, khususan ila ruhi Hajjah Mahdiyah binti Haji Hadari sirran Nabi wa Nabi ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sababan jazilan ajran minka azima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadiyatan tuwasilaha ila hadratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi syarafihi wa karamihi summa sawabi misla sawabi dzalika ila arwahi abai ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu
وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كلهم منهم والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم صواب مثل صواب ذلك إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن مفسرين أوليائك أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا وولينا وجدنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأصيب دخلها واجعل الجنة منازلها ومساكنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورها حفرة من حفرة النيران اللهم إن كانوا محسنين فتزيد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله.